Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya manfaat sholat sunat wudhu? Oke, jadi begini. Sholat sunat wudhu itu diawali dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budaknya Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasul berjalan kaki, di samping Rasul, di belakangnya selalu jalan Abu Bakar, dan di samping Abu Bakar selalu jalan Bilal bin Rabah. Jadi Abu Bakar menemani Rasul, Bilal bin Rabah menemani Abu Bakar. Artinya dua orang ini selalu berjalan di belakang Rasulullah, sehingga Rasul tahu persis bunyi terompah mereka. Jadi Rasul tahu bedanya, apa bedanya terompah Rasulullah, terompah Abu Bakar dengan terompah Bilal bin Rabah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar terompah Bilal di surga. Lalu kemudian Rasul ngomong kepada Bilal, Bilal, apa sih amalan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu duluan di surga? Lalu Bilal ngomong, belum tentu ya Rasulullah, itu telapak kakiku. Jangan-jangan itu dentuman telapak kaki Abu Bakar. Enggak wahai Bilal, aku sangat tahu perbedaan telapak kakimu dan telapak kaki yang lain. Maka apa yang dikatakan oleh Bilal, saya selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Jadi salah satu manfaat sholat sunat wudhu adalah membuat kita bisa masuk surga dengan cara yang cepat, dengan syarat kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah yang benar. Saya rekomendasi kita semua untuk mampu menjaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi sholat ya, nggak bisa wudhu aja sholat subuh, enggak juga bisa. Syaratnya orang bisa mati syahid adalah dia mendapatkan momentum mati syahid dengan tidak meninggalkan kewajibannya. Ya, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat, ya, dan kemudian dia mendapatkan momentum mati syahid. Nah, momentum mati syahid ini kan banyak banget. Meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan baca Quran di masjid, lagi majelis taklim, lagi belajar, dan seterusnya. Tetapi majelis taklim gak mungkin tiap hari, belajar gak mungkin tiap hari, baca Quran gak mungkin sepanjang hari 24 jam, zikir gak juga sepanjang hari 24 jam. Maka momentum yang bisa kita usahakan untuk menjaga untuk mati syahid dalam 24 jam adalah menjaga wudhunya. Karena orang yang mati dalam keadaan berwudu itu adalah mati syahid. Maka teman-teman yang saya sayangi, ayo berpikirlah untuk mati dalam keadaan syahid. Jangan berpikir untuk mati seperti biasa. Nggak ada salahnya kita punya keinginan, cita-cita untuk mati dalam keadaan syahid. Jangan sampai seperti ada yang nanya ke saya, Kak Nela, semua orang Islam tuh masuk surga kan? Saya bilang iya, emangnya kenapa Bu? Oh, kita pasti masuk surga kan? Iya, emangnya kenapa Bu? Oh, berarti cuman dicuci aja kan di neraka? Dia bilang cuma, kawan, neraka itu bukan cuma, neraka itu ngeri. Nih, neraka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu adalah Abu Thalib, paman Rasulullah, yang meninggal dalam keadaan tidak muslim. Tapi Rasul sayang dengan beliau, sehingga ketika beliau meninggal, Rasul bilang, ya Allah, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Lalu Abu Thalib mendapatkan siksa paling ringan. Bagaimana siksa paling ringannya? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu aja. Di pintu aja. Ya, selama-lamanya dia cuma di pintu. Ya, dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Lalu ada bagian neraka yang kedua, yaitu di dalam api neraka. Siapa dia? Ya, orang Islam yang berdosa. Yang ngomong cuma tadi, itu di dalam neraka. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Banyak. Di antaranya orang Islam yang mati karena bunuh diri, orang Islam yang syirik, dan seterusnya. Nah, bagaimana gambaran di kerak-keraknya api neraka? Ada ayatnya. Tabbas yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla nara dzata lahab. Dia akan masukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atu hammalatal hatab. Istrinya memikul kayu api.
dia pikul, dia ambil, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri sebagai bahan bakar untuk orang yang berada di atas neraka. Fijidihaha belum mimasat, lalu dia ambil kayu api, dia gantungkan ke lehernya, dia bakar sendiri untuk membakar dirinya sendiri. Itulah gambaran di kerak-keraknya api neraka. Maka ingat, 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Maka saya menghimbau kita semuanya, jangan pernah berpikir mati dalam keadaan biasa. Berpikirlah mati syahid, yaitu mati dalam keadaan berwudu, saat majelis ilmu, saat berbagi ilmu, saat baca Quran, saat dan hal-hal yang baik lainnya. Maka teman-teman, kalau mau mati syahid tidak boleh meninggalkan ibadah yang wajib ya. Nanti pengen mati syahid saat baca Quran mulu, sholat enggak, sama aja bohong ya, tetap juga masuk neraka ya. Karena dalam konsep agama kita, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh upayakan tinggalkan, yang sunnah dibanyak-banyakkan, dan yang mubah dikurangi diganti dengan yang sunnah. Apa itu mubah? Nonton mubah, boleh, kurangi nonton, ganti dengan baca Quran. Santai-santai boleh, kurangi santai-santai, ganti dengan zikir. Kalau bahasa sayanya celingak-celinguk boleh, kurangi, ganti dengan sholat sunnah ya. Jalan-jalan boleh, silakan dikurangi ya. Yang mubah nggak boleh banyak-banyak, dikurangi, diganti dengan majelis ilmu. Jadi orang yang baik adalah dia kurangi yang mubah, dia banyak melakukan yang sunnah. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir untuk mati biasa. Tidak ada salahnya kita bercita-cita untuk mati syahid, mati dalam keadaan berwudu, dan ketika kita dalam keadaan habis mengambil wudu, kita bisa melakukan sholat sunat wudu, dan itu bisa mempercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tidak melupakan ibadah wajib. Waduh, menjelaskan tentang manfaat sholat sunat wudu saja bisa panjang saya ya. Ya udah deh, saya mohon maaf, saya pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.